Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba bikin video di malam hari ya. Ternyata nggak terlalu gelap seperti yang saya sampaikan di video yang keempat kemarin. Jadi ternyata cukup terang. Ini berada di ruang tamu. Di ruang tamu, cahaya lampunya dari atas sana, dan ini ternyata backlight cuma jadi terang gitu karena mungkin dari kamera HP-nya. Untuk konten pada malam hari ini kita bahas tentang analisis paralisis. Nah, jadi tadi saya nonton video tentang ada pembahasan analisis paralisis. Apa itu analisis paralisis? Sekarang saya mau berbagi dengan teman-teman yang nonton di sini. Analisis paralisis itu istilah yang sering digunakan dalam konteks pengambilan keputusan dan manajemen. Merujuk pada situasi di mana seseorang atau kelompok itu mengalami kesulitan dalam membuat keputusan karena terlalu banyak nih pilihan atau informasi yang ada. Kemudian istilah ini berasal dari kata paralisis yang maknanya adalah ketidakmampuan untuk bergerak atau bertindak. Jadi dia itu nggak bisa bergerak atau bertindak. Nah, itu paralisis. Kemudian untuk analisis artinya adalah proses memeriksa atau mengevaluasi informasi. Jadi paralisis analisis itu tidak mampu untuk mengevaluasi informasi gitu, atau tidak mampu bertindak atau bergerak untuk mengevaluasi dari informasi-informasi. Kemudian penyebabnya ini apa? Penyebabnya adalah yang pertama, terlalu banyak pilihan. Jadi ketika dihadapkan pada banyak opsi, individu itu dapat merasa kewalahan dan kesulitan untuk menentukan pilihan terbaik. Saking banyaknya pilihan, jadi bingung nih mau milih yang mana. Yang A, B, C sampai Z gitu, banyak sekali pilihannya. Kemudian yang kedua yaitu informasinya berlebihan. Ini disebabkan karena menerima terlalu banyak informasi atau data. Ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam menyaring informasi yang relevan. Mungkin kita terlalu banyak scroll media sosial, kemudian nonton reels, nonton short, banyak nonton YouTube dan lain sebagainya. Informasi ini banyak banget yang masuk. Kita bingung akhirnya untuk menyaring mana informasi yang relevan. Kemudian selanjutnya yaitu ketakutan akan kesalahan. Jadi rasa takut membuat keputusan yang salah atau menyesal dapat menghambat seseorang untuk mengambil tindakan. Seseorang ini ketika mau ngambil keputusan itu dia ketakutan dahulu, overthinking. Takut ngambil keputusan salah atau takut nanti menyesal di akhir. Ini menghambat seseorang itu untuk mengambil tindakan atau mengambil keputusan. Selanjutnya yang keempat yaitu perfeksionisme, yaitu adalah keinginan untuk membuat keputusan yang sempurna dapat menyebabkan penundaan dalam mengambil keputusan. Seperti misalnya kalian mau bikin konten tapi kebanyakan mikir, ini nanti kalau jelek gimana? Ini saya kalau bikin konten harus bagus banget, harus sempurna dari angle videonya, dari audionya, kemudian kata-kata yang disampaikan itu harus bagus banget. Nah, ini juga sebuah penyebab analisis paralisis dalam konteks perfeksionisme. Jadi harus perfect dulu baru bertindak. Selanjutnya adalah kita membahas tentang dampaknya apa. Dampak dari analisis paralisis ini. Yang pertama, dampaknya adalah penundaan tindakan. Jadi individu atau kelompok
mungkin menunda keputusan yang dapat mengakibatkan kehilangan peluang. Kita terlalu banyak menunda-menunda peluang-peluang yang datang, sehingga ternyata kita malah kehilangan peluang itu. Dan kemudian berikutnya adalah stres dan kecemasan. Terjebak dalam proses analisis dapat menyebabkan stres dan kecemasan karena individu merasa terjebak dalam situasi tanpa solusi. Jadi dia ini terjebak dalam stres dan kecemasan. Dia terjebak di situ dan bingung nih, nggak tahu solusinya apa. Selanjutnya adalah kehilangan fokus. Jadi terlalu banyak pilihan itu menghilangkan atau mengalihkan perhatian dari tujuan utama. Kemudian membuat individu itu sulit untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Misalnya kalian punya impian untuk entah ada impian mau beli sesuatu atau mau memiliki penghasilan yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian kalian mau bikin konten di YouTube misalnya. Tetapi ketika kalian buka YouTube itu bukan mengelola akunnya dengan baik dan lain sebagainya, tetapi malah scroll short, nonton YouTube yang tidak relevan dengan tujuan utama kalian tadi. Niatnya mau bikin konten, kemudian mengelola YouTube-nya, tetapi malah hilang fokusnya, malah nonton video yang tidak diperlukan. Selanjutnya, cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama, batasi pilihan. Jadi kalau misalnya ada kita punya banyak pilihan ya, ada 5 misalnya atau ada 10. Kita batasi. Kita pertimbangkan mana yang paling relevan untuk kita ambil. Misalnya dari 10 kita buang yang 5. Jadi sisa 5. Kalau misalnya 5 ini masih banyak, kita buang lagi, sisakan 2 atau 3 hingga nanti kita bisa fokus salah satu. Kemudian tentukan juga kriteria. Nah, untuk membatasi pilihan tadi kita memberikan kriteria-kriterianya yang jelas untuk mengevaluasi pilihan tadi. Ini dapat membantu menyaring opsi yang tidak sesuai. Jadi pilihan-pilihan tadi kita batasi, kemudian kita tentukan kriterianya yang mana yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah ambil tindakan kecil. Jika merasa kesulitan untuk membuat keputusan yang besar, kita dapat mengambil tindakan yang kecil untuk mengurangi kebingungan, mengurangi tekanan. Kita harus punya goals yang besar, tetapi kita kan merasa berat. Jadi kita bisa mengambil tindakan-tindakan kecil yang arahnya ke sana. Misalnya seperti orang mau bikin rumah. Kalau kita langsung bikin rumah besar itu kesulitan, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tetapi mungkin kita bisa melakukan hal-hal kecil, tindakan-tindakan kecil, yaitu bikin batu bata. Kita beli pasir, kita beli semen, kemudian kita cetak dulu batu batanya, bataku ya kita bikin satu-satu, kemudian disusun, bikin fondasi. Lama-lama akan sampai ke goalsnya tadi. Itu dapat mengurangi gambaran kita. Kalau berpikir terlalu yang besar itu kan kadang wah ini bebannya berat banget, tapi kalau langkah-langkah yang kecil-kecil itu bisa kita lakukan. Selanjutnya tentukan batas waktu. Jadi kita harus punya batas-batas waktunya, kapan keputusan ini harus kita ambil. Ini dapat membantu mendorong tindakan dan mengurangi penundaan. Jadi kalau kita hanya berpikir kemudian masih memilih tetapi tidak ada batasan waktu yang jelas, maka kita ini tidak akan berujung sampai mana opsi-opsinya kita tadi segera dapat kita ambil. Jadi harus dibatasi. Misalnya
dalam 2 hari ini atau 3 hari ini saya harus segera memutuskan A, B, C, atau misalnya dalam perkara yang lebih kecil lagi ya, misalnya mau makan kemana, makan di warung A, warung B, C gitu, bukan mau makan kemana terserah. Oke, selanjutnya percayakan pada intuisi. Jadi terkadang intuisi itu membantu kita untuk mengambil keputusan. Jadi dengarkan suara hati. Semoga dengan intuisi, tentu kita punya intuisi ya, kita punya kayaknya begini, meskipun itu berdasarkan perasaan ya, tetapi kan juga tadi kita sudah memilih berdasarkan apa ya, menggunakan akal gitu. Mungkin ada data-data yang kita punya kemudian untuk membatasi kriteria tadi dan lain sebagainya. Kemudian yang ini kita ke intuisi, feeling kita. Itu bisa kita lakukan terutama ketika informasi yang tersedia tidak cukup jelas. Jadi kita masih bingung nih yang mana-mana. Itu gunakan intuisi. Tetapi kalau kita punya data yang cukup, kemudian banyak informasi yang kita dapatkan, nah itu bisa lebih akurat untuk mengambil keputusan. Jadi untuk kesimpulannya, analisis paralisis itu adalah fenomena yang umum terjadi dalam pengambilan keputusan, terutama ketika dihadapkan pada banyak pilihan atau informasi. Nah, untuk memahami penyebab dan dampaknya serta menerapkan strategi untuk mengatasinya, dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Sepertinya sudah lumayan panjang sampai 12 menit. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran tentang analisis paralisis, dan semoga kalian yang masih kebingungan mau ngapain, semoga dengan menonton video ini bisa mendapatkan idenya kira-kira mau ngapain gitu ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.